Halo, salam fisioterapi. Selamat datang di channel kami dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Kami di sini akan membahas informasi seputar penyakit, yaitu tentang jari-jari tangan. Penyakit gimana sih yang di jari-jari tangan? Apa mungkin rematik? Atau mungkin juga asam urat? Atau mungkin juga penyakit guna-guna? Oh, enggak. Nah, tapi di luar dari itu kami akan membahas yang berbeda dari itu. Jadi penyakit yang kami bahas ini terkait penyakit sendi, yaitu penyakit sendi di mana adanya kekakuan sendi yang kita rasakan pada jari-jari kita. Kekakuan sendi yang gimana? Biasanya ini nama medisnya itu ialah trigger finger. Trigger finger itu ialah kaku jari yang biasa dirasakan terutama di bagian persendian, sendi-sendi kecil. Jadi sendi-sendi yang terkena itu ialah sendi-sendi yang biasanya di bagian jari. Jadi biasanya penyakit ini itu terasanya ketika kita sudah memasuki usia penuaan. Usia penuaan yang gimana? Jadi mulai umur 40 tahun ke atas itu kita sudah mulai merasakan hal seperti itu. Jadi untuk membahas penyakit ini kita sebelumnya akan mempelajari juga apa sih sendi-sendi itu dan bagaimana aja sih bentuk-bentuk sendi itu, dan juga bagaimana cara pemeriksaannya supaya kita tahu bagaimana cara memeriksa yang benar tentang penyakit ini. Saya akan bergabung dengan teman saya di sini. Nah, jadi kami di sini akan membahas tentang jari-jari. Ini adalah contoh dari tulang jari-jari tangan. Nah, coba buat bang. Beda ya? Ya beda lah. Jadi persendiannya yang akan kami bahas ini ada tentang trigger finger. Itu biasa yang terkena itu di bagian ujung, tengah, dan juga di bagian paling dekat dengan tubuh kita. Yaitu ada namanya beberapa. Ada distal interphalangeal joint, medial interphalangeal joint, dan juga proximal interphalangeal joint. Nah, jadi untuk memeriksanya ini juga kita punya beberapa pemeriksaan yang berbeda-beda, bersamaan juga terhadap sendi yang berbeda. Jadi bentuk sendinya ini itu ialah sendi konkav. Sendi konkav itu apa sih? Sendi konkav itu kalau secara medisnya itu ialah sendi yang bergerak bersamaan dengan searah putaran sendinya. Jadi itulah bahasa medisnya. Jadi yang kita bahas ini adalah masalah gampangnya untuk umum. Bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana sih cara mengetahuinya. Kita langsung aja untuk memeriksanya. Jadi kita akan mendemonstrasikan. Jadi untuk yang pertama kita akan memeriksa bagian ujung jari, yang dimana nama pemeriksaannya ini itu ialah flexor digitorum profundus. Kalau yang di bagian tengah ini ialah flexor digitorum superficialis. Yang di bagian paling bawahnya ini yaitu flexor pollicis longus dan extensor pollicis longus nama pemeriksaannya. Oke, langsung untuk yang pertama, flexor digitorum profundus. Kita menginstruksikan jari orang yang akan kita periksa pada bagian telapak tangan kita, bagian ujungnya. Oke. Jadi kemudian kita menginstruksikan, ayo tekuk Pak. Jadi dia menekuk sedikit pada ujung jarinya. Nah, kalau sekiranya pada saat menekuk ini, coba tekuk, ada sakit? Kalau sekiranya ada sakit pada saat ujung jari ini menekuk, itu bisa diindikasikan adanya gangguan dari tendon di bagian persendian ujung jari ini, atau biasa dinamakan tenosinovitis. Nah, kemudian untuk di bagian tengahnya itu kita juga bisa memeriksa tapi dengan cara yang berbeda. Nama pemeriksaannya ialah flexor digitorum superficialis. Cara memeriksanya, kita instruksikan tangan pasien atau tangan orang yang akan kita periksa untuk rileks dan juga membuka seperti ini. Kemudian kita tahan beberapa jari yang akan kita periksa. Contohnya kalau sekiranya mau memeriksa yang bagian telunjuk, kita tahan yang 3 yang di sini. Kalau sekiranya mau memeriksa yang jari tengah, kita tahan seperti ini. Oke, langsung aja kita instruksikan pasien untuk menekuk bagian tengahnya seperti ini. Oke, yuk coba tekuk Pak. Coba luruskan. Tekuk. Luruskan. Ada nggak merasa terbatas? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak merasa nyeri? Nggak ada juga. Oke, jadi indikasi ini positif
apabila pasien ataupun orang yang kita periksa itu mengeluhkan ataupun mengatakan adanya nyeri ataupun juga mengatakan adanya keterbatasan gerak, kurang leluasa pergerakannya. Nah, jadi gangguan-gangguan seperti itu tadi itu bisa juga kita indikasikan untuk pemeriksaan terhadap kasus trigger finger. Dan kemudian yang terakhir ada pemeriksaan flexor pollicis longus dan juga extensor pollicis longus. Caranya sama, posisi tangannya begini. Kemudian kita tahan telapak tangannya dan juga jempolnya. Kita tahan seperti ini. Kita instruksikan untuk melipat tangannya, menekuk dan juga meluruskan. Yuk, coba tekuk yuk. Luruskan. Yuk, tekuk lagi. Luruskan. Oke, ada nyeri? Tidak. Ada keterbatasan gerak? Tidak. Tidak juga. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, biasanya pada orang-orang kasus seperti ini itu dia banyak yang sudah bisa melipat seperti ini, tetapi tidak ada nyeri. Apakah itu bisa dibilang trigger finger? Ya, kita harus melihat juga bagaimana cara dia meluruskan. Periksa juga bagaimana dia meluruskan. Kalau dia saat menekuk itu tidak ada nyeri, akan tetapi pada saat meluruskan itu ada nyeri, itu bisa kita kaitkan dengan trigger finger juga. Nah, biasanya ciri paling umumnya itu kita suruh melipat nih. Kita suruh lipat. Waktu melipat keempat jari, tapi ada yang ketinggalan jarinya. Nah, ketinggalan jarinya atau paling sakit saat digerakkan. Kemudian pada saat akan meluruskan, dia itu bisa juga ketinggalan. Yang lain udah turun, dia masih di atas. Jadi dia kurang leluasa. Itulah beberapa pemeriksaan yang bisa kami bagi terhadap teman-teman sekalian terkait penyakit-penyakit sendi kecil ini atau trigger finger. Jadi biasanya penyakit ini itu penyakit yang berkaitan dengan usia yang degeneratif atau usia penuaan, yang biasanya orang-orangnya mayoritasnya banyak bekerja menggunakan tangan. Menggunakan tangan yang bagaimana? Contohnya bawa sepeda motor dalam jangka waktu yang panjang, dan ini dilakukan monoton tiap hari bahkan bertahun-tahun. Yang kemudian berikutnya orang-orang yang sering terkena itu ialah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mungkin masih menggosok atau mungkin menyuci secara manual, kemudian giling cabai, banyak menggunakan kekuatan tangan. Jadi itu ialah beberapa orang-orang yang cenderung lebih besar kemungkinannya terkena penyakit ini ya Bang ya. Untuk penanganannya yang bisa kami bagi, untuk penanganan yang pertama yang paling mudah, paling simpel. Untuk 1-4 hari pertama, kalau sekiranya teman-teman sekalian atau mungkin keluarga ada yang merasakan seperti itu, ada baiknya dikompres dulu menggunakan RS. Kompres menggunakan RS di bagian yang sakit ya. Karena RS itu akan berguna untuk mengurangi peradangan atau mengurangi rasa nyeri pada awal-awal tahap cedera. Contohnya seperti yang dirasakan trigger finger ini. Kemudian apabila sakit yang sudah dirasakan ini sudah seminggu lebih atau mungkin 2 minggu, bisa kita gunakan menggunakan yang hangat. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk melenturkan jaringan-jaringan yang di sekitar jari kita ini. Ya, jadi kalau sudah seminggu lebih atau 2 minggu lebih harus nggak pakai air hangat terus, tidak. Sesekali boleh menggunakan RS itu, tetapi harus diingat penggunaan RS itu pada saat seminggu 2 minggu lebih itu pada saat jari-jari kita sangat sakit atau mungkin bahkan adanya bengkak. Jadi bisa aja sudah 3 bulan nih sakitnya, tapi mau bengkak lagi, hangat lagi kayak pertama kena, mau aja bisa. Nah, pada saat seperti itu kita dapat memberikan es itu lagi. Untuk penanganan selanjutnya kita dapat melatih tangan kita buka tutup. Kalau lebih spesifiknya lagi, teman-teman dapat segera mengunjungi klinik fisioterapi atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga video kami membantu. Kiranya tetap saksikan channel kami dan mari kita berbagi informasi, sharing bersama-sama. Salam fisioterapi.